Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Cahyanta SPD, CGP Angkatan ke-8 dari SMP Negeri 2 Teras, Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan yaitu modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh seorang CGP yang pertama adalah mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif atau yang disebut dengan IA? Inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang menekankan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini pertama dikembangkan oleh David Cooperrider. Adapun tahapan bagja itu apa? Bagja di sini sebenarnya adalah kalau kita lihat dari bahasa itu berasal dari Sunda, ya. Artinya bahagia. Tapi dalam hal ini adalah bagja itu kita singkat. Yang pertama adalah membuat pertanyaan utama, yang B-nya. Kemudian yang A adalah ambil pelajaran. Kemudian yang G, gali mimpi bersama. Dan yang C, jabarkan rencana. Serta yang terakhir A-nya adalah atur eksekusi. Nah, ini tahapan bagja yang kita jalankan ya dengan pendekatan IA. Untuk berikutnya adalah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang religius, berkarakter, berprestasi, mandiri, aktif, dan kreatif, serta mampu berteknologi. Nah, di sini prakarsa perubahan diri saya berfokus pada karakter ya dan profil pelajar Pancasila, terutama dimensi mandiri, kreatif, ya, termasuk nanti inovatifnya. Sehingga di sini nanti terwujudnya karakter mandiri, kreatif, dan kedisiplinan melalui kegiatan literasi pagi. Baik, untuk berikutnya saya jelaskan untuk membuat pertanyaan utama. Ya, di sini pertanyaannya, apa yang saya lakukan agar kegiatan literasi menjadi menyenangkan sehingga terwujudnya karakter mandiri dan kedisiplinan peserta didik. Nah, yang kedua, hal apa yang paling menarik bagi peserta didik untuk dipelajari dari pengalaman mengikuti literasi pagi. Nah, mendaftar tindakan atau penyelidikan di sini yang pertama adalah memberikan referensi buku yang berjudul sesuai dengan keadaan zamannya. Jadi kita berikan ini agar anak-anak menjadi senang. Kemudian dibina oleh guru dengan rasa senang dan memberikan motivasi pentingnya membaca. Ini juga untuk mewujudkan siswa yang senang membaca. Kemudian hal apa yang paling menarik di sini? Ya, ini harus melakukan presentasi sesuai dengan yang sudah dibaca. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana keterlibatan peserta didik dalam literasi pagi? Apa sikap yang perlu diperbaiki untuk membentuk karakter mandiri dan kedisiplinan peserta didik? Karakter apa yang perlu dimiliki pendidik ya untuk mendukung terlaksananya kegiatan literasi di sekolah dengan baik. Nah, di sini mencatat keterlibatan dan peran peserta didik dalam literasi. Ya, tindakannya. Dan yang kedua, posisi baris peserta didik sesuai kelasnya, membawa buku literasi, berpakaian rapi, datang tepat waktu, membaca sesuai kesepakatan bersama. Nah, ini untuk mandiri dan kedisiplinan. Kemudian berikutnya lagi, karakter yang perlu dimiliki peserta didik adalah tanggung jawab, religius, kepemimpinan, gotong royong. Nah, ini karakternya yang nanti harus kita harapkan. Yang berikutnya, gali mimpi. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan
agar literasi berjalan dengan baik dan menarik. Siapa saja yang terlibat dalam perubahan ini? Apa kebiasaan baru yang dapat dilakukan dalam literasi pagi agar menyenangkan untuk mewujudkan karakter mandiri dan disiplin? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan pertama, di sini ada daftar tindakan atau penyelidikannya, yaitu melatih terus-menerus peserta didik untuk tetap tertib dan disiplin dan membuat jadwal bergantian. Petugas presentasi literasi membiasakan berpenampilan rapi, meningkatkan kekompakan dan kebersamaan. Yang terlibat adalah semua elemen di sekolah, ya, ada kepala sekolah, dan guru, siswa, dan semua stakeholdernya. Kemudian kebiasaan baru yang dapat dilakukan dalam literasi pagi, ya, agar menyenangkan, ya, memberikan reward pada kelas yang presentasi literasinya paling menarik, kelas yang paling disiplin, dan memulai dengan memutar lagu-lagu kedaerahan. Nah, ini adalah untuk hal mewujudkan karakter mandiri dan disiplin. Lanjut, berikutnya adalah jabarkan rencana. Di sini pertanyaan yang saya sampaikan adalah langkah inovatif apa yang dapat dilakukan agar literasi pagi dapat membentuk karakter mandiri dan disiplin. Dan di sini tindakannya memulai kegiatan dengan menyisipkan kiat-kiat untuk menjadi individu yang mandiri sebelum literasi. Kemudian peserta presentasi literasi menggunakan atribut tambahan yang berbeda sesuai dengan karakter cerita yang dibaca. Ini juga termasuk inovatif. Siswa melakukan dokumentasi dan upload kegiatan di IG masing-masing untuk menambah semangat dan memupuk jiwa kemandirian. Dan juga menanamkan jati diri religius, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Dan atur eksekusi, ada pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab pada kegiatan ini? Ya. Dan siapa yang memberikan laporan umpan balik dan refleksi dari kegiatan ini? Di sini kegiatan literasi dipertanggungjawabkan langsung oleh semua unsur pendidikan di sekolah. Pertanggungjawaban dilakukan untuk melakukan umpan balik perbaikan menjadi lebih baik. Guru dan siswa melakukan refleksi kegiatan literasi. Siswa memberikan laporan kegiatan literasi kepada guru dan guru melakukan laporan literasi kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memberikan umpan balik kepada siswa dan guru serta memberikan apresiasi. Mungkin itu tahapan baca yang dapat kami lakukan, ya, semoga segera terwujud, dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.